Bagaimana hukum alat musik? Saksofon, biola, keyboard, apa hukum alat musik? Maka alat musik, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, alat musik kata dia tidak haram. Dikajinya, jangan burukkan saya, Abu Somad menghalalkan gitar. Enggak, alat musik itu sama macam pisau. Kalau dipakai memotong tangan, putus. Tapi kalau dipakai memotong kambing, dapat pahala. Begitu juga dengan alat-alat musik yang dipakai untuk lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Pakai alat musik, lagu Maher Zain, lagu Opik, lagu bagus sekali. Nah, bolehkah seorang muslimah bernyanyi di muka umum dengan tujuan dakwah? Enggak. Kenapa? Karena mukanya nanti akan ditengok bini orang, ditonton laki orang. Banyak laki-laki yang menengok bininya dengan menengok orang beda. Menengok bini orang meniti Elio, menengok bini meniti Matung. Oleh sebab itu kalau mau mukul nasid, jangan depan orang banyak-banyak. Ini masjid, ni imam pukul nasid di emperan masjid. Bismillah tawassalna billah la 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 marhaban ya nural aini. Menyanyi dia di belakang sana. Dulu ketika Ibu Irene Handono mau ceramah, muncul konflik. Negeri Rokan Hulu 1000 suluk, tuan-tuan kelipat, tuan syekh mursyid mursyidin, tak layak perempuan menceramahi. Datang ke saya, gimana nih Pak Ustaz? Ustazah sudah diundang, Ustazah Irene Handono. Mau tahun baru, sudah siap panitia, sedangkan bergejolak. Gimana? Solusinya begini. Ini masjid, sana kiblat. Ini laki-laki, ini perempuan. Iya, buatkan ustazah itu di tengah. Jadi ustazah tidak menceramahi tuan kelipah mursyid mursyidin. Laki-laki mendengar suara, yang tak mau menengok menunduk. Buat dia di tengah, laki-laki, perempuan. Akhirnya jadi acara dibuat perempuan di tengah. Begitu juga dengan ini, perempuan yang mau mukul nasid segala macam. Ini tentang masalah. Begitu juga dengan baca Quran. Dakwah Plus 62. Apakah ada hadis mengenai boleh personal branding, mengiklankan produk untuk melariskan penjualan? Kata Nabi Yusuf, angkat saya sebagai bendahara Mesir. Personal branding. Angkat saya sebagai bendahara Mesir. Antum datang kepada penguasa-penguasa, bawa, Pak, saya ini lulusan McGill Kanada S1, S2 Harvard University, S3 Sorbonne Prancis, Inggris, Kanada, Prancis. Inilah anak bumi lancang kuning. Angkat saya jadi kepala dinas, Bapak. Selesai masalah sampah di Pekanbaru. Betul kau bisa menyelesaikan sampah? Bukan cuma sampah, pengemis semua saya angkat dari lampu merah. Personal brand boleh. Tapi ada yang dilarang Nabi. Siapa dia? Abu Zar. Angkat aku jadi amil ya Rasulullah. Abu Zar pernah. Apa kata Nabi? Innaka la dha'if. Kau orangnya lemah. Ada orang yang mengangkat dirinya merasa layak, tapi diterima. Yusuf alaihissalam. Tapi ada orang merasa dirinya kuat, Nabi mengatakan dia lemah. Abu Darda. Kedua-duanya personal branding. Artinya apa? Boleh. Kalau antum berilmu S1, S2, S3 berilmu, tapi antum diam melihat orang yang tak berilmu maju, antum termasuk pengkhianat. Karena membiarkan orang zalim, jahil, bodoh untuk maju. Masalah antum diterima orang atau tidak, seperti Abu Zar. Nabi tak terima karena dia orangnya lemah. Untuk mengurus orang banyak ini mesti kuat. Ustaz termasuk? Saya termasuk orang lemah. Saya kalau udah datang orang minta jadwal ceramah, saya iyakan aja itu. Tolong musola kami ya Pak Ustaz? Iya. Tolong masjid kami Pak Ustaz? Iya. Tolong kantor kami Pak Ustaz? Iya. Pas ditengok penuh.
Maka untuk menyelamatkan saya, diangkat tim. Untuk Pekanbaru, Ustaz Al. Untuk Kepulauan Riau, Ustaz Henry. Untuk Aceh, Ustaz Nazar. Untuk Sumatera Utara, Ustaz Iqbal. Untuk Jambi, Ustaz Ican. Untuk Palembang Bangka Belitung, Ustaz Ali. Untuk Jawa Timur, Habib Muhammad bin Anis. Untuk Malaysia Sabah Sarawak, Haji Sa'ad. Untuk Brunei Darussalam, Bu Nur Khadijah. Supaya apa? Mereka jawab. Jadi kalau datang tamu ke rumah minta jadwal, kalian datang ke kami minum teh, makan. Jadwal jangan cerita jadwal. Oke, palo. Dakwah Plus 62. Bagaimana kalau suami melarang istrinya mengaji? Bang, kewajiban abang 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Semestinya abang mendatangkan guru mengaji ke rumah, mengajarkan aku baca Quran, mengajarkan aku akidah, mengajarkan aku fikih, mengajarkan aku akhlak, mengajarkan aku Quran, mengajarkan aku hadis. Tapi karena kau tak sanggup mendatangkan Ustadz Somad membuat pengajian di TK Az-Zahra. Ustadz Dr. Hanafi, Ustadz Zul Ikrami, Ustadz Al-Nob Dinar, Ustadz Abdul Somad, izinkan aku mau pergi pengajian. Hai suami-suami, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan bini kalian mengaji. Jangan takut bini kalian bercampur sama laki-laki. Karena di majelis ini yang laki-laki cuman saya saja. Tak ada bercampur di sini sama laki-laki. Jadi suami-suami yang tak mengasihi bininya mengaji itu mesti kita kasih tahu. Potongkan video ini nanti, kirimkan ke grup laki-laki melarang bini mengaji. Sedangkan mengaji adalah kewajiban setiap muslim. Macam mana ibu tahu cara wudhu kalau tak ngaji? Macam mana tahu cara membaca Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah kalau tak ngaji? Macam mana ibu tahu cara sholat kalau tak mengaji? Maka mengaji hukumnya wajib karena beramal wajib. Sholat hukumnya wajib. Tak sah sholat kalau tak berwudu. Maka kalau begitu berwudu hukumnya wajib. Airnya dalam sumur. Kalau tak ada timba, air tak dapat, maka membeli timba itu wajib. Sumurnya dalam. Kalau tak pakai tali tak bisa air, maka membeli tali hukumnya wajib. Nanti kalau ditanya orang apa hukum mengaji, tak sah sholat kalau tak berilmu, maka mengaji hukumnya wajib. S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih. Itulah dia Ustadz Zul Ikrami, dosen pasca sarjana. Bukan Ustadz ecek-ecek yang saya bawa kemarin ini. Imam besar Masjid Agung An-Nur. Bisa Ustadz Zul Ikrami ngajar ke Ma'an Azhar? Siap bang, adik kelas saya. Ustadz Hanafi, doktor. Ustadz Al-Nob Dinar, ketua yayasan tabung wakaf umum. Siap komandan. Datang mereka kemari. Tiga-tiganya alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Ibu tinggal datang, duduk, ngaji. Datang, duduk, diam. Bercakap-cakap sikit, tak apa-apalah, tanya kawan. Apa susahnya mengaji sini? Tidak diwajibkan iuran seragam. Tidak ada iuran kue kotak. Saya bukan mau ngasih tahu ibu, jangan ibu tersinggung. Ini mau ngasih tahu suami kalian yang tak mengizinkan. Saya sedang bercakap sama orang itu sekarang di kamera, ini di kamera ini. Jangan ibu tersinggung dengan cakap saya. Apa kalian melarang bini kalian datang mengaji kemari? Tidak ada wajib seragam. Tidak ada iuran itu ini. Ini udah masuk tahun ke-4, tak ada iuran itu ini. Datang aja duduk mengaji. Anak-anak dari maghrib ke isya mengaji di sini. Ibu-ibu
Sore Jumat dari asar ke maghrib mengaji. Bapak-bapak semua, ibu campur semua. Habis subuh Rabu, apalagi kurang. Supaya apa? Supaya apalah guna Ustaz Abdul Somad tinggal di situ, bukan ada pengajian, jumpanya pun payah. Jangan sampai orang bercakap begitu. Apa guna dia tinggal di jalan Kamboja itu? Bukan pernah nampak mukanya, kau yang tak pernah datang. Betul? Betul kata ibu-ibu nih. Dakwah Plus 62. Sebagai PNS, banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Aku kalau udah menjawab masalah ini bingung mau menghadap kemana. Mau menghadap kemari orang ini senyum, mau menghadap kemari orang ini senyum pahit. Ini perlu keteruskan atau kita sarapan aja? Minta teruskan orangnya. Nggak usah katanya. Sebagai PNS banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Langsung bermasalah pula mikrofonnya. Kalau membaca undang-undang PNS takut melaksanakannya. Apakah seorang yang sanggup berpoligami tapi takut istrinya lepas dari dosa tidak berpoligami? Siapa yang bilang tak poligami itu berdosa? Tidak berdosa. Poligami itu pilihan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban sholat, kalau tidak sholat berarti berdosa. Poligami itu tidak wajib. Kalau poligami wajib, enak kali lah kita, ya kan? Jadi siapa yang sanggup, bankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fa wahidah, satu saja cukup. Poligami ini seperti pintu pesawat, pintu emergensi. Ketika kita naik pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. Macam naik pesawat, pintu emergensi. Kata pramugari, nanti kita akan naik dan turun dari pintu ini. Pintunya cuma di sini. Tapi andai pesawat ini meletup, andai tiba-tiba masuk jurang, andai tiba-tiba masuk ke laut, maka ada satu pintu emergensi yang bisa dibuka. Begitu juga dengan kita. Kalau normal-normal saja cukup satu. Tapi kalau ada di antara bapak yang punya tenaga super 300 tenaga kuda, justru istrinya yang meminangkan dia. Terjadi kawan saya, sahabat saya, dipinangkannya lakinya itu. Pas ditanya orang, kenapa kau pinangkan laki kau? Daripada aku sendiri mati, aku kata dia. Dipilihkannya yang baik, yang solihah. Jangan dibiarkan dia berzina daripada dia poligami. Bagus dia berzina, Pak Ustaz. Oh, tidak begitu. Ibu tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan takut suami ibu tiba-tiba menikah, karena bapak kuat tidak akan mungkin menikahkan bapak tanpa ada surat persetujuan ibu. Makanya ibu sebelum tidur malam periksa di dekat-dekat tempat tidur itu, jangan sampai ada kertas, pena dan matris 10.000. Karena mereka tak bisa nikah kalau tidak ada surat itu. Mesti ada pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, aku rela dia begini sekali lagi. Setelah itu baru surat itu dibawa ke pengadilan. Bapak Ketua PNPA, Pengadilan Agama, ada gambarnya sebelah. Itu tengok, Ketua Pengadilan Agama Talu, Bapak Rinaldi MSHI, Sarjana Hukum Islam. Lalu Pak PA Hakim bertanya, wahai ibu, betul, apakah ibu betul tanda tangan setuju istrinya menikah lagi? Betul. Betul ini surat ibu? Betul. Betul ibu yang tanda tangan? Betul. Tidak ada paksa. Cepat aja lah Pak Hakim, aku makin panas hatiku nih. Oh, paksa, barulah bisa menikah lagi. Faman kana minkum faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fawahidah, maka cukup satu. Mudah-mudahan yang satu itu barokah, solihah, baik, lahirlah anak-anak penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dakwah Plus 62. Kita yang selalu pasrah akan cobaan dan ujian selalu ikhlas.
Tapi ujian dan ujian selalu datang silih berganti. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini cobaan atau hukuman? Bagaimana nasihat Ustadz untuk kami? Terima kasih Pak Ustadz. Semoga Ustadz Tengku Abdul Somad selalu dalam lindungannya. Amin. Adakah manusia ini yang tidak diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak ada. Nabi Adam alaihissalam diuji. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim diuji. Ujian pertama punya ayah Azar penyembah berhala. Ujian yang kedua menghadapi umat yang menyembah bintang gemintang. Ujian yang ketiga menghadapi umat yang menyembah berhala. Ujian yang keempat tidak punya anak. Ujian yang kelima punya anak mesti diasingkan ke tanah suci. Ujian yang keenam diminta untuk menyembelih anak. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Cuman kita tak tahu ujian dia. Enak kau ya, kemana-mana, jalan sana, jalan sini. Aku tak bisa pergi jauh. Kenapa? Aku diuji Allah, aku di rumah aja. Kenapa kau di rumah terus? Kau tengoklah keningku berbisul. Kita sangka dia ini yang berjalan ke sana ke sini ini tak ada ujian. Enak kau ya, jalan ke sana kemari tak ada ujian. Aku sebetulnya dari tadi ini jalan sana ke sini karena berbisul juga. Di mana? Di sini. Tapi bukan berarti saya berdiri dari tadi ini berbisul. Jadi kadang kita menyangka orang lain tak ada bisulnya, padahal bisul dia lebih parah, cuman dia tak mengeluh saja. Apakah yang datang ini azab? Ada orang demam. Dari mana kita tahu demamnya itu azab? Atau demamnya itu menggugurkan dosa? Atau demamnya itu mengangkat derajat? Kan tiga kemungkinan. Tak tahu kita. Tidak ada hadisnya. Kalau demamnya demam panas tinggi itu laknat. Kalau demamnya demam puyuh itu ngangkat derajat. Enggak ada. Maka sikap kita kalau datang sesuatu yang tak menyenangkan, husnuzon. Ana inda husnizonni abdi bi. Mudah-mudahan dengan segala musibah itu Allah melepaskan dari dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Orang yang duri menusuk tapak kakinya, demam panas, gundah gulana, sakit kepala, kaffarallahu anhu biha sayyiati. Dengan itu Allah menghapuskan segala dosa-dosa. Dakwah Plus 62. Sejak kecil saya ditinggal ibu saya. Sebab orang tua saya berpisah. Ayah saya tidak menafkahi kami hingga saya dewasa. Ayah saya mempunyai hutang piutang yang uangnya murni dia gunakan sendiri. Apakah saya memiliki kewajiban melunasi hutang tersebut? Saya juga bercita-cita menikah Ustadz, tapi beliau tak meridhoi. Seandainya seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan hutang, hutangnya dibayar melalui tirkah. Tirkah adalah harta warisannya. Dalilnya mana? Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Harta warisan tidak boleh dibagi sebelum diambil wasiat sepertiga dan dibayarkan hutang. Keluarkan wasiat sepertiga, dibayarkan hutang, baru boleh dibagi. Jadi orang meninggal itu hutangnya dibayarkan melalui tirkah, melalui harta warisan. Adapun anak, apakah wajib seorang anak membayarkan hutang orang tuanya dari uangnya pribadi? Tidak wajib. Tapi kalau dia mau berbakti, maka dia bayarkan. Engkau mau berbakti kepada ayahmu, bayarkanlah. Kalau kau tak mau membayarkan, tidak apa-apa, karena engkau tidak wajib menurut hukum Islam. Harta wajib dibayarkan dari harta ahli waris yang ditinggalkan. Jelas? Tapi saya tidak menyuruhmu untuk durhaka kepada orang tuamu. Walaupun orang tuamu tak memberimu makan dan dia tidak memberimu nafkah. Sekarang setelah kau remaja dewasa mau nikah, lalu kau bayarkan, kau anak yang luar biasa. Allah akan membukakan pintu rezekimu dan anakmu akan menjadi anak yang berbakti kepadamu.
Adapun orang tuamu yang tak baik, khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh, toh dia sudah meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum, orang yang sudah meninggal sebut yang baik-baiknya saja. Jelas? Dakwah Plus 62. Ustadz minta doanya biar cepat dapat jodoh. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit dan susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Maksudnya adalah surat Yasin. Dalam muqaddimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir, maka baca surat Yasin, setelah baca minta pada Allah, ya Allah, barokah surat Yasin, mudahkanlah jodohku. Adakah yang sulit bagi Allah? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Gak ada yang sulit bagi Allah. Asam di laut, asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belangan. Itu kata orang Indonesia. Kalau kata orang Barat, man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bertemu di bumi. Tidak ada yang sulit bagi Allah mempertemukan. Rezeki, langkah, pertemuan, maut dalam kuasa Allah. Minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Setelah baca Yasin, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat, bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli dalam hati, hajatnya jangan disebut, apalagi sholatnya di masjid kuat-kuat. Usolli sunnatal hajat, untuk jodoh. Nanti ditanya kawan sebelah, udah umur berapa? Allahu Akbar. Minta di sujud terakhir, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Di sujud itulah minta selama-lama sebanyaknya kepada Allah. Jangan dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Minta kepada Allah, ya Allah, tak ada yang sulit bagimu, kirimkanlah seorang pangeran yang paling ganteng sedunia akhirat. Amin. Yang ketiga, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baik pewaris. Yang menghafal doa ini yang gadis sama yang lajang aja. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin, jangan biarkan aku sendirian, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Dakwah Plus 62. Bagaimana caranya menghadapi perasaan selalu merasa berdosa tapi setiap hari tetap mengulangi. Misalkan hari ini berbuat dosa, terus setelah misalnya di tempat kerja berbuat dosa, misalnya tidak sengaja menggosip teman, terus setelah pulang di rumah merasa bersalah, menangis, tapi setelah besok diulangi lagi. Bagaimana hukumnya Ustaz, dan bagaimana supaya bisa tidak berprasangka buruk kepada Allah? Terima kasih Ustaz. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang melakukan dosa, langkahnya 3. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Pertama, zakarullah, eling, ingat. Gosip, langsung ingat. Pacaran, hubungan dengan perempuan tak mahram, langsung ingat. Langkah pertama, zakarullah. Setelah zakarullah, fastaghfaru, istighfar. Ingat tuh di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Habis ingat di sini, ingat di sini, ke sini. Astagfirullah. Yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
tidak melanjutkan. Itu yang disebut dengan taubat. Maka kata Ibnu Abbas, 1, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. 2, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. 3, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat tidak mengulangi untuk selamanya. 3. Dari mana ini Ibnu Abbas ini? Dari ayat Al-Quran. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim walam yusirru. Eling, ingat, sadar, setelah itu istighfar, setelah itu stop, jangan ulangi lagi. Orang yang nangis tapi melanjutkan lagi dengan penuh kesadaran, namanya orang fasik. Fasik itu artinya melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Orang yang fasik, maka hatinya dikunci, ditutup Allah, ditarik hidayah. Yudhillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak yang diberi hidayah. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang fasik siapa? Melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kalau buat dosa berhenti, stop. Dakwah Plus 62. Bagaimana mengatasi cewek matre? Perempuan perlu menikah dengan suami yang punya harta. Betul, Bu? Karena suami wajib menafkahi istri. Suami, kalian wajib memberikan 5 kepada istri. Yang pertama, makan. Ibu sudah makan? Yang kedua, pakaian. Ibu alhamdulillah semua sudah dikasih pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Alhamdulillah omahe api-api tenang. Yang keempat, pendidikan. Ibu dikasih pendidikan, sholat, ngaji. Yang kelima, perhatian. Jadi suami tetap ada materi, makan, pakai. Tapi kalau istrinya menuntut, minta belikan istana, minta belikan mobil mahal, tidak sesuai dengan kemampuan suami, dikhawatirkan suaminya mati berdiri, mati tegak dia. Jadi kalau kamu belum nikah, ada cewek matre terlalu banyak permintaan, cari yang solehah, banyak di Bukit 9 insya Allah. Tapi saya mau sama dia aja Pak Ustadz. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Nah ini untuk yang jomblo-jomblo. Jangan kalian pertahankan juga si matre itu. Biarlah dia kawin sama matre 6.000 aja. Dakwah Plus 62. Bagaimana anak bisa jadi seperti Ustadz Somad? Enggak ada disebut Ustadz Somad di sini. Bagaimana anak bisa jadi seperti UAS? Mungkin ini maksudnya Ustadz Asep Supriyatna. Universitas yang paling berhasil mendidik alumninya adalah Universitas Penderitaan. Saya ditinggalkan orang tua saya kelas 2 SD di Sumatera Utara. Mereka pindah ke Riau. Saya menumpang di rumah keluarga ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah kakak ibu saya. Habis itu berpindah ke rumah orang tua angkat saya. Sampai saya tamat sekolah 95. Di situ baru saya paham skenario Allah. Allah ingin membuat saya sebagai orang yang mandiri. Saya bisa merasakan perasaan. Paman saya, tante saya, anak-anaknya, mantunya, cucunya. Sekarang anak-anak tak bisa merasakan perasaan itu. Tidak halus feelingnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu merasa. Di rumah-rumah bapaknya, ini emaknya, mau makan sesuka hati dia, kaki dia angkat ke atas, ada pembantu. Saya nggak bisa begitu. Saya mesti merasakan, melihat wajah mereka.
baru saya paham. Allah membentuk saya supaya tajam rasa saya, feeling saya, maka dibuatnya kehidupan saya seperti itu. Lalu kemudian akhirnya saya pergi ke Mesir. 4 tahun gak ketemu ibu saya. Habis itu pergi ke Maroko 2 tahun. Setelah itu pulang, tausiah, ceramah, direkam, diusir, viral. Itu. Jadi nggak ada sekolah yang membuat Abdul Somad itu nggak ada. Tapi pendidikan di rumah, ibu, keluarga, bapak ada, sibuk mencari nafkah, kemudian lingkungan, bacaan, keadaan, situasi. Jadi siklus manusia ini begini. Mau manusia, mau organisasi, mau yayasan, mau kerajaan, begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Jadi kalau kita mau anak-anak kita tetap berjuang, jangan buat mereka terlena dengan kenikmatan. Jangan besarkan anak di tempat nenek karena dia akan punya penyakit, tidak bisa menyuap makanan, tidak bisa ngangkat gelas, tidak bisa mengikat tali sepatu. Kenapa anak kita tidak bisa menyuap makanan? Karena neneknya akan menyuap, dia baru dia nggak pandai ngangkat gelasnya, karena gelasnya diangkatkan. Dia nggak pandai ngikat tali sepatunya, sepatunya dipasangkan, diikatkan. Maka buat anak itu mandiri. Bagaimana caranya? Masukkan ke Insan Tama. Kemanapun mutarnya tetap kembali ke Insan Tama. Tamat dari Insan Tama, apakah bisa alumni ini pergi ke Australia? Pede, memang mereka biasa, berkomunikasi lancar. Dia disuruh mencari dana. Dari mana Ustaz tahu? Tadi baju kaosnya udah saya lihat. Dia bisa menulis, dia pergi ke luar negeri, ada yang ke Kairo, ada yang ke Australia, ada yang ke Inggris. Jadi biarkan anak ibu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Dia akan memperbaiki Indonesia insya Allah. Jangan nanti anaknya mau pergi, mama aku mau pergi ke Cambridge University. Jangan, mama udah tua. Pergi, terbang sejauh mata memandang. Jangan nangis, pergi. Kunci pintu kamar, baru nangis. Doakan dia. Waktu saya mau daftar S3 2017, mak saya umurnya hampir 70, meninggal umur 71. Mak, saya nakut-nakuti dia. Aku udah daftar S3 di Sudan. Sekarang aku mau cuti. Aku tinggal di Sudan 2 tahun. Sebetulnya nggak wajib tinggal. Saya mau ngeliat respon dia. Aku udah terdaftar di Sudan, aku mau tinggal di Sudan 2 tahun. Semua berhenti, aku berangkat. Gimana? Apa kata dia? Aku udah biasa hidup sendirian di rumah ini. Kau silakan pergi, pulang ke dokter. Aku bangga punya anak dokter. Makanya kalau ada mahasiswa yang ngadu ke saya, Ustadz saya dapat beasiswa dari Al-Azhar, terus emak saya nggak ngizinkan. Mati aja lah emak kau. Justru kalau anak ini berhasil kan dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. 4 tahun saya, tapi tidak saya ngomongkan gitu. Takut saya sakit hati dia kan. Dalam hati aja. Tak bisa saya lagi ngomong, udah kartu mati udah. Saya maunya ibu-ibu itu jumpa sama saya ceritakan bagaimana mak saya. Sampai terpikir saya waktu di Mesir itu 4 tahun gak pulang. Jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Pulang saya setelah 4 tahun, 98 berangkat 2002 pulang. Mak rindu gak sama aku waktu aku di Mesir? Aku rindu betul sama kau. Jadi gimana cara mak kalau rindu? Ku cari anak-anak yang hitam macam kau. Ada anak tetangga hitam. Itu ku belikan baju hari raya, ku undang makan. Karena ku tengok dia hilang rinduku sama kau. Begitu rupanya cara dia mengobati hatinya. Setelah saya pulang, saya jadi ustadz, saya bawa dia ceramah ke Medan. Saya bawa ke hotel. Mat, ya mak, kawanku mau datang, mau jumpa. Bawa dia ke sini.
Jumpa di mana? Terserah, mau di kamar, mau di lobi. Di bawah aja lah. Ya ayo ku kawani. Saya biarkan ngobrol, saya nguping. Apa cerita orang? Ibu ini nanya, waktu anak kau di Mesir kuliah lama-lama di Maroko, apa yang kau doakan? Kenapa hati kau kuat berpisah? Kenapa dia sehat? Aku tiap malam mendoakan dia, ku bacakan 100 kali Al-Fatihah. Untuk anakku Abdul Somad, sehatkan dia ya Allah, Al-Fatihah. Bertawassul dengan surat Al-Fatihah, masyru', sunnah. Bertawassul dengan amal soleh. Bagaimana hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Satu bertawassul berdoa dengan sedekahnya. Satu bertawassul dengan bakti kepada orang tuanya. Satu bertawassul dengan tidak jadi berzina. Maka bertawassul dengan membaca Al-Quran. Dan Ummul Quran Al-Fatihah, masyru', bukan bid'ah, sunnah. Membaca Al-Fatihah atau dengan bersedekah. Datang jamaah. Ustadz, tadi saya lewat di depan rumah emak Ustadz. Oh, ibu tahu? Ya, saya selalu dulu datang waktu beliau masih hidup. Di antara ceritanya Pak Ustadz, apa cerita dia? Aku selalu menzikirkan anakku. Apa dibacakannya untuk saya, Bu? Dibacakannya tahlil la ilaha illallah 1000 sampai 3000 kali untuk engkau Ustaz Somad. Ibu. Makanya waktu ibu saya meninggal, saya pikir ini kiamat udah dunia ini. Tak ada lagi tempat meminta tolong. Rupanya sampai hari ini masih ada sisa-sisa doanya yang makbul. Maka doakan anak-anak ibu, kalau nanti dia tamat insan tamat, dia mau pergi, ibu izinkan atau tidak? Dari bunyinya sepertinya enggak. Dakwah Plus 62. Bila seorang istri membenci orang tua saya, bagaimana solusinya Pak Ustadz? Panggil istrinya, panggil orang tuanya. Saya ketemu sama kamu setelah saya tamat kuliah. Selesai S1 umur 24-25. Dari saya dalam kandungan, yang ngandung orangnya ini. Yang nangis muntah-muntah ini. Yang meregang nyawa ini. Yang melahirkan ini. Sampai akhirnya aku setelah kuliah, barulah ketemu dengan ini. Tapi tentu bahasanya lembut, tidak seperti bahasa saya. Kalau dengan bahasa saya nanti dia ngelawan. Aku ketemu dengan ini, aku juga punya emak. Nah, oleh sebab itu dengan bahasa bapak yang lembut, yang baik. Tapi insya Allah ibu-ibu pasti sayang dengan ibunya bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu punya anak. Ibu yang sayang dengan ibu mertuanya, insya Allah nanti ibu juga punya menantu, yang menantu ibu sayang dengan ibu insya Allah. Tapi kalau ibu enggak sayang, maka sesungguhnya suamimu adalah anak dari seorang perempuan yang pernah dikandung, disusukan dan dilahirkan. Kamu menemukan dia setelah dia menjadi orang. Jadi seorang perempuan paling bisa merasakan perasaan mertuanya. Saya laki-laki, saya ketemu istri saya setelah dia tamat pesantren. Kalau ibu saya sayang ke saya, biasa karena saya anaknya. Tapi ibu mertua saya, dikandungnya anak itu 9 bulan 10 hari. Disusukannya 2 tahun. Dibesarkannya, disekolahkannya. Setelah itu dikasihnya ke saya. Begitu juga dengan ibu. Anaknya, kesayangannya, buah hatinya direlakannya untuk ibu. Maka perempuan, dia mesti lebih sayang kepada mertuanya daripada ibunya sendiri. Kenapa? Karena ibunya sendiri yang melahirkannya. Tapi ibu mertuanya memberikan anaknya kepada ibu. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan yang retak-retak direkatkan Allah kembali setelah takbir akbar ini insyaAllah. Amin. Kertas terakhir. Bagaimana saudara kita yang non-muslim ingin masuk Islam. Tapi dia mohon maaf gak bisa bicara, tunawicara. Bagaimana caranya? Dia nulis. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Oh dia nggak bisa nulis Pak Ustadz. Karena dia nggak sekolah SLB. Sekolah luar biasa. Maka dia pakai bahasa isyarat. Aku hanya menyembah Allah, tiada Tuhan selain Allah.
Maksudnya di sana itu Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Jadi bisa dipakai dua. Pertama tulisan, yang kedua adalah bahasa isyarat. Begitu juga dengan akad nikahnya. Dia ungkapkan, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisan. Diciptakan Allah lisan alal fuadi dalila, mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Dakwah Plus 62. Kenapa pian kada basurban? Seperti almarhum Tengku Zulkarnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Makkah tahun ke-8 dari kota Madinah, tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Itu hadisnya tidak ada ikhtilaf. Ini bagi orang yang menentang surban. Nabi ketika masuk ke kota Makkah memakai sorban. Sayyidina Ali dipakaikan Nabi sorban waktu mau berperang. Maka Nabi itu kepalanya ditutup dengan 3 penutup. Yang pertama kolan suah. Setelah kolan suah baru imamah sorban, dililitkan di kepala. Setelah imamah baru yang ketiga itulah dia toilasan. Toilasan kain seperti ulama-ulama besar kita tutup di atas. Jadi 3 lapis penutup. Jadi siapa yang melaksanakan itu sunnah. Nah, kenapa Ustadz tidak pernah pakai sorban? Coba tulis di Google uas sorban. Kita cari ya. Ada nggak Abdul Somad pernah pakai sorban? Kita cari sama-sama ya. Uas sorban. Uas sorban. Ada kan? Ada. Siapa bilang nggak tuh? Ada. Uas sorban ada Pak Hasan. Ada. Cuman nggak istiqomah. Di rumah ada, dipakai. Kalau sedang sholat sunat harus dipakai. Ada. Ijazah imamahnya dipakaikan oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Doakan mudah-mudahan ulun bisa istiqomah pakai surban. Kalau secara pribadi, kenapa Ustaz nggak mau pakai surban? Saya orangnya keringatan, nggak tahan. Tapi ini bukan merendahkan sunnah. Orang kalau mau melaksanakan sunnah itu keringatan, suka. Ini pun kadang, makanya ke topi saya pakai AC. Nah itu ada lubangnya, lubang atas, lubang bawah. Nah, itu. Orang kalau pakai imamah pasti matanya tunduk. Semua orang yang pakai sorban pasti matanya tunduk. Kenapa? Karena dia sedang memakai pakaian Rasulullah SAW. Lalu kemudian orang kalau pakai imamah, maka selama dia memakai imamah itu dia sedang berada dalam sunnah. Makanya guru-guru kita dulu, guru sekumpul, susah membayangkan guru yang ketika melepas sorban. Kalau kita pejam mata, pasti terbayang dia pakai imamah. Jadi jangan ejek orang pakai imamah. Kalau belum mampu pakai imamah, jangan ejek orang pakai imamah. Ini kadang temannya pakai imamah, Pangeran Diponegoro datang. Yang sudah pakai imamah, alhamdulillah. Yang belum pakai imamah, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dakwah Plus 62. Nama saya Kaila. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghafal Quran supaya selesai 30 juz dengan cepat? Sekarang Kaila sudah hafal 14 juz. Kita doakan anak kita supaya anakku Kaila 1 juz ini 10 lembar. Jadi kalau 1 hari dihafal 2 lembar, 1 lembar 10, 1 lembar sehari 2 halaman, berarti 10 hari 1 juz.
1 bulan berarti 3 juz, 10 bulan berarti 30 juz. Teorinya begitu. Tapi dia mesti ada murojaah. Kalau di tempat ustadz menghafalnya malam, nanti diulang 5 kali. Diulang habis subuh, diulang habis zuhur, diulang habis asar, diulang habis maghrib, diulang habis isya, baru boleh tidur jam 10 malam. Ditasmikkan itu didengarkan ke ustazah, mengulang-ulang terus. Yang laki-laki dengan Ustadz Al-Nob di Simpang Bingung Nurul Azhar, yang perempuan dengan ustazah di Rimbo Panjang. Jumlahnya sama, tahun lalu 25, tahun Niko 25, selepel SMP. Tapi Potang Ambo dari Jakarta ada yang tidak pendidikan formal, namanya Maskanul Hufaz, Ustazah Oki. Itu memang tak ada pendidikan formal, tamat SMA sama sebelum kuliah sampai usia 24 tahun tahfiz khusus setahun saja, jadi tidak lama-lama. Jadi tak ada sekolah, hanya menghafal. Mudah-mudahan anak-anak muda kita menjadi penghafal Quran. Intinya fokus menghafal, murojaah. Fokus menghafal, murojaah. Tidak boleh nonton TV dan main handphone. Anak-anak tahfiz di tempat ustadz, no TV, no handphone. Dakwah Plus 62. Bagaimana kalau dalam satu rumah beda mazhab antara NU dan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali dan Maliki. Tasawufnya Sunni. Muhammadiyah, pengakuan Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ketika beliau didatangi beberapa anak muda dari Iran mengajak ikut Syiah, kata Buya Hamka, kami dari Indonesia berakidah Asy'ari. Pengakuan Buya Hamka. Dalam fikih, di situ yang agak beda. Muhammadiyah memakai majlis tarjih. Kadang-kadang yang ditarjihkan mazhab Syafi'i, kadang-kadang yang ditarjihkan mazhab menurut majelis tarjihnya. Dalam bidang tasawuf, tasawufnya juga Sunni. Mana dalilnya? Buya Hamka menulis buku yang dikaji di Masjid Al-Azhar ketika beliau jadi imam besar, yaitu tasawuf modern. Buya Hamka ketika mau meninggal dunia, terbaring di rumah sakit, minta bawakan buku tasawuf modern. Itu yang dia baca. Jadi perbedaannya sedikit pada bidang fikih. Ambil contoh masalah wudhu. Dalam masalah wudhu saya ikut mazhab Syafi'i. Kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak mahram, batal. Sedangkan kalau pakai mazhab Maliki, kalau enggak nafsu, enggak batal. Muhammadiyah dalam hal ini mentarjihkan mazhab Maliki. Makanya kalau enggak bernafsu, enggak batal. Kalau nafsu, batal. Istrinya Muhammadiyah, suaminya NU. Maka kalau yang NU kalau bersentuhan, batal. Kata istrinya, enggak batal. Aku enggak nafsu sama kamu. Ambil contoh simpel. Nanti istrinya dipegangnya terus, kata suaminya, aku wudhu terus nih kata. Nanti lama-lama aku ikut kamu juga nih kata. Tapi kalau dia saling memahami, enggak jadi masalah. Dia tahu bahwa suaminya berpegang ke mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan batal, maka dia tidak akan sentuh. Gesekan-gesekan kecil terjadi. Dalam masalah basmalah misalnya, dalam mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hal basmalah
Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dalam kunut subuh saya pakai mazhab Syafi'i. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Sedangkan mazhab Muhammadiyah majelis tarjih ditarjihkan mazhab Hanafi dan Hambali, tidak pakai kunut subuh. Nah, jadi saya sekedar bercerita bahwa ada perbedaan-perbedaan sedikit. Lalu kemudian apakah gara-gara perbedaan ini lalu kemudian setelah mendengar ceramah ini lalu kemudian setelah dia ngumpul, kalau gitu kita nggak jadi nikah deh karena ada perbedaan sedikit. Tapi kalau dia faham, dia katakan apapun mazhabmu, apapun ormasmu, cinta menyatukan kita. So sweet bang. Mudah-mudahan tidak terhalang menikah hanya karena beda ormas dan beda partai, insya Allah. Yang tidak ada ikhtilaf, beda agama. Itu kalau beda agama jangan sampai. Hubungan sosial bertetangga baik, tapi kalau sudah dalam masalah pernikahan, ritual ibadah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jaga anak-anak kita, jangan sampai dia setelah jatuh cinta tidak bisa dilepaskan, maka payah. Tapi kalau masalah hubungan sosial baik, insya Allah. Dakwah Plus 62. Bagaimana agar suami istri bisa satu frekuensi dalam mendidik anak remaja, Pak Ustadz? Komunikasi. Ibu kasih tahu ke bapak, Bang, AA, Mas, kalau kamu nggak bisa komunikasi langsung dengan aku, tulis aja WA. Seperti kau kirim surat ke aku waktu ditangkap emakku dulu. Karena ada laki-laki ini kalau dia ngomong dia nggak bisa mengungkapkan kata-katanya, pakai surat. Dulu waktu dia menyurati ibu, ku biarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang suci ini. Akhirnya dihanyutkannya ke sungai, nganyut ke Jakarta. Nah, jadi suruh dia buat WA. Apa yang dia nggak senang? Supaya bisa dikomunikasikan, duduk ngobrol bersama. Kalau acara pengajian di sekolah, buatkan khusus. Sebenarnya orang tua ini perlu konseling. Duduk bersama, psikolog dudukkan dengan ustadz. Satu dari aspek agama, satu dari aspek psikologis. Supaya selesai masalah. Karena kalau yang satu mengatakan saya mau anak saya pakai celana jeans metal dunia. Ibu mengatakan anak saya mesti akhirat agama. Nggak ketemu titiknya. Dulu kok bisa kalian ketemu ya? Anak itu ada kan karena kalian ketemu. Nggak mungkin jadi melalui Bluetooth. Nah, jadi kalian mesti berkomunikasi ketemu untuk kebaikan mereka bersama. Insya Allah ada titik temunya. Karena suami yang tidak mengerti, istri yang tidak mengerti, mereka juga hamba Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hatinya itu milik Allah Ta'ala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangan pernah berhenti usaha, bawa pengajian. Undang di acara majelis pengajian wali murid Insan Tama, hadiri kajian-kajian. Ada Ustadz Ismail Yusanto, ada Ustadz Asep Supriyatna, ada Ustadz Somad melalui online. Tapi ada yang paling hebat lagi, ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya. Maka ibu sholat hajat 2 rakaat sujud terakhir dalam hati. Ya Allah, bukakan pintu hati suamiku. Biar supaya satu frekuensi dia dengan aku. Jangan sampai nanti aku masuk surga, dia masuk neraka jahanam. Insya Allah, Allah bukakan hati bapak, Allah bukakan hati ibu, insya Allah. Dakwah Plus 62. Ustadz yang ulun kagumi. Itu mesti saya bacakan. Memang ada nanti. Sekarang ini zaman WhatsApp. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tadarusan Al-Quran melalui grup? Tadarusan melalui grup, namanya tadarus online. Kalau baca sendiri tadrusu. Tapi kalau saya baca didengarkan teman,
teman baca saya perhatikan, 2 orang tadarosa ya tadarasu tadarusan. Selama bisa dia saling mendengar memperhatikan, tidak terhalang, maka disebut dengan tadarus. Tadarus ada huruf-huruf yang kita keliru tersalah kalau baca sendiri, nggak sadar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Selama ini kalau kita baca sendiri semuanya sah. Saya tadi suka dengan Ustaz Somad. Tapi ketika kita bersama, oh itu tadi kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Raiba fi. Hudal lil muttaqin. Lil muttaqin. Tadarus nggak boleh dendam. Banyak orang tadarus dendam. Ketika ditegur 3, awas nanti 4 kau tengok. Tadarus nggak boleh tersinggung, sakit hati. Yasin wal Qur'anil hakim. Nggak boleh pakai ku, wal Qur'an langsung tutup pulang. Nggak boleh. Nah, jadi selama bisa memtashih bacaan, cuman kadang kalau melalui online ini tentu tidak sama dengan yang langsung offline. Kadang bunyinya beda. Kadang tiba-tiba suara hilang. Kadang berubah-ubah. Lagi macet jaringan. Tapi perbuatan ini baik. Tapi jangan cuman online. Sekali-sekali online baik. Ngaji nggak bisa online. Tapi online bisa sebagai salah satu sarana. Tapi kalau online dimanfaatkan 100%, dianggap itulah ngaji. Mesti bersama, mesti ketemu. Karena musyafahah mulut, makharijul huruf itu musyafahah. Mesti dilihat, mesti talaqi, mesti bersama dengan guru. Tapi sebagai unsur latihan bisa. Dakwah Plus 62. Bolehkah kuburan dalam rumah, Pak Ustaz? Apalah orang ini membuat kuburan dalam rumah atau di halaman rumah, Pak Ustaz? Ini kamar Nabi sama Aisyah. Ini kamar Nabi sama Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Meninggal Nabi, dibagi 2 kamar itu. Satu makam Nabi, di sini kamar tidur Aisyah. Meninggal Abu Bakar, dikuburkan lagi di belakang Nabi. Meninggal Umar, dikuburkan lagi di belakang Nabi. Jadi 3 kubur di dalam kamar itu. Nabi, Abu Bakar, Umar, pasang tembok, di sini Aisyah. Itulah dalil ada kubur di dalam rumah. Tapi di Indonesia jauh berjalan lama, hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok ada kubur dalam rumah. Tapi kalau kubur di depan rumah, itu banyak. Di Mandailing Natal, di Minangkabau, itu di beberapa tempat. Jadi orang menanamkan kuburan tidak di pemakaman umum, tapi di tanah. Ada positif, ada negatif. Positifnya apa? Anak tak bisa jual tanah. Dijual tanah, dalam kurung ada kubur kamu. Tapi negatifnya, terpaksa dia mau jual tanah, dicongkel orang kubur kita. Jadi sebaiknya kubur pemakaman umum. Itu yang paling bagus. Almarhumah emak saya makamkan di pekuburan umum di kampung. Saya beli tanah 22 meter, ke belakang ke tepi sungai 60 meter. 22 meter, 60 meter. Saya kasih tahu sama sepupu-sepupu saya, kalian mau ku kasih tanah. Tanah apa, Mat? Tanah kuburan. Kalian kapling-kapling lah di situ. Belum ada yang mau lagi. Tapi yang dekat emakku itu jangan kalian pakai. Yang ini boleh kalian pakai. Tapi yang dekat emakku jangan. Kenapa? Karena aku kalau mati aku mau dikuburkan di situ.
Kalau meninggalnya pas jadwal di Medan. Tapi kalau pas jadwal di Kalimantan, kuburkan aja di Kalimantan. Jangan bawa ke Medan. Kenapa? Karena tiket jenazah mahal.